Very spot. Pernah kebayang nggak kalau peradaban kuno yang selama ini kita anggap primitif ternyata punya jaringan teknologi global yang super canggih? Hari ini kita bakal kupas sebuah teori yang jujur aja bisa bikin kita mempertanyakan semua yang kita tahu tentang sejarah. Coba deh, lupakan sejenak apa yang ada di buku sejarah. Gimana kalau di zaman perunggu ada teknologi yang bahkan dengan semua kecanggihan kita sekarang, kita nggak bisa menirunya. Nah, ini dia teka-teki yang menantang semua logika kita. Cerita kita mulai dari 4.000 tahun yang lalu. Ada sebuah peradaban, namanya Sintashta. Mereka ini tiba-tiba aja muncul, langsung bikin kereta perang pertama di dunia, terus lenyap begitu aja. Aneh kan? Pertanyaannya bukan lagi siapa mereka, tapi dari mana? Dari mana mereka dapat pengetahuan secanggih itu? Oke, ayo kita bedah lebih dalam misteri pertama ini. Bangsa Sintashta. Materi sumber kita ini ngasih gambaran yang luar biasa loh. Mereka ini bukan sekedar pengrajin biasa loh. Bayangin, hampir tiap rumah punya tungku peleburan. Mereka menciptakan perunggu yang kerasnya kayak baja modern. Dan merancang kereta perang pertama. Ini bukan evolusi, ini revolusi. Lompatan teknologi yang seakan-akan muncul dalam sekejap. Nah, disinilah ceritanya jadi makin liar. Menurut sumber-sumber ini, kehebatan Sintashta itu bukan kejadian yang berdiri sendiri. Sama sekali bukan. Itu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah jaringan listrik kuno. Teorinya begini, Sintashta itu cuma satu titik kecil dalam sebuah sistem global raksasa yang saling terhubung. Jaringan ini konon dibangun oleh kelompok misterius yang disebut lingkaran dalam. Tujuannya bukan buat menaklukkan, tapi untuk menjaga keseimbangan planet ini. Menurut sumber-sumber ini, jaringan itu punya dua pusat utama. Satu di utara, sebuah pabrik bernama Arkaim. Satunya lagi, ribuan kilometer di selatan, sebuah pembangkit listrik yang kita kenal sebagai Gunung Padang. Fungsinya beda, tapi saling melengkapi dengan sempurna. Jadi, bagian paling pentingnya adalah gimana caranya dua tempat yang letaknya berjauhan ini bisa bekerja sama. Oke, kita lihat satu contoh aja. Si pabrik di utara, Arkaim, katanya pakai teknik super canggih yang disebut metode sandwich. Mereka melapisi inti besi dengan tembaga cair, dan hasilnya logam yang bisa dibilang anti karat selama ribuan tahun. Ini jenis teknologi metalurgi yang harusnya nggak mungkin ada di zaman perunggu, kan? Tabel ini nunjukin betapa sempurnanya hubungan mereka. Arkaim, si pabrik, itu tugasnya produksi komponen canggih. Sementara Gunung Padang, si gudang, dengan batuan magnetiknya yang unik, berfungsi kayak kapasitor raksasa buat menyimpan dan menggunakan energi. Produksi di utara, aplikasi daya di selatan. Bener-bener jenius. Tapi ternyata ini bukan cuma soal listrik. Ini juga sistem navigasi global. Situs-situs ini sengaja dibangun di atas anomali magnetik bumi. Fungsinya untuk menciptakan semacam GPS bumi yang nandain rute perjalanan udara buat kapal-kapal kuno. Bayangin deh, teknologi yang memanfaatkan medan magnet planet kita sendiri. Dan disinilah teorinya jadi benar-benar di luar nalar. Gimana caranya komponen dari Arkaim bisa sampai ke Gunung Padang? Bukan lewat laut, bukan lewat darat. Sumber-sumber ini bilang mereka pakai portal. Ya, portal. Sebuah ide yang benar-benar menantang semua hukum fisika yang kita kenal. Nah, ini semua kan masa lalu. Sekarang, pertanyaan yang paling penting, gimana kalau jaringan kuno ini ditemukan lagi hari ini? Jadi, gimana kalau kita nemuin lagi teknologi ini? Coba bayangin skenario terbaiknya. Kita bisa mengakses energi bersih tanpa batas, memulihkan keseimbangan planet kita, dan memakai pengetahuan kuno ini untuk kebaikan semua umat manusia. Ini bisa jadi revolusi teknologi yang tujuannya itu menyembuhkan dan melindungi, bukan menghancurkan. Sebuah warisan sejati dari para pembangun kuno, warisan untuk kebaikan kita semua. Tapi, ya, setiap kekuatan besar pasti punya sisi gelapnya. Dan sumber-sumber ini juga ngasih kemungkinan lain yang jauh lebih menakutkan. Gimana kalau pengetahuan ini jatuh ke tangan yang salah? Kekuatan yang sama yang bisa menyembuhkan dunia bisa juga memperbudaknya. Bayangkan teknologi ini dipegang oleh orang-orang yang cuma mau kontrol total. Ini bukan lagi alat untuk keseimbangan, tapi senjata pamungkas untuk berkuasa. Jadi, setelah menjelajahi semua teori yang luar biasa ini, kita sampai pada satu pemikiran terakhir yang, jujur, cukup bikin merinding.
Materi sumber ini bukan cuma ngomongin sejarah, tapi juga ngasih peringatan. Katanya ada klaim kalau para oligarki global zaman sekarang ini lagi berusaha memetakan dan merebut jaringan ini. Dan di depan publik, mereka bilang ini semua cuma kebetulan sejarah untuk menutupi kenyataan. Perlombaan untuk menguasainya mungkin sudah dimulai tepat di depan mata kita. Jadi, pertanyaannya kembali ke kita. Apakah jaringan global kuno ini cuma peninggalan masa lalu yang terlupakan? Atau sebuah sistem raksasa yang sedang tertidur dan tinggal menunggu waktu untuk diaktifkan kembali? Jawabannya, menurut sumber-sumber ini, bukan cuma akan menulis ulang masa lalu, tapi juga menentukan masa depan kita. Ada kekuatan tak terbayangkan di luar sana, menunggu untuk diklaim. Terima kasih udah nonton.